Dan setiap malam si Lisanya ini selalu mendengar seperti ada suara perempuan ketawa-ketawa, ada suara gedoran pintu. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Jadi hari ini aku kembali lagi untuk menceritakan kisah-kisah horor berdasarkan kisah nyata yang berdasarkan dari pengalaman orang-orang. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Jadi tonton video ini sampai habis dan jangan di skip karena ini seru banget, oke? Oke guys, hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menurut aku ini adalah kisah yang terhoror dan termiris yang pernah aku baca selama aku mengetahui tentang kisah-kisah horor lainnya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai habis ya, karena ini banyak banget pelajaran yang akan kita dapat dari video ini. Oke, langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi, kisah ini tentang seorang wanita yang kita samarkan namanya ya. Namanya kita sebut aja dengan Lisa. Dan kotanya juga aku mau samarkan karena ini merupakan salah satu aib keluarga. Jadi semuanya kita samarkan, hanya cerita-ceritanya untuk kita ambil pelajarannya aja. Jadi begini ceritanya. Awal mulanya keluarga si Lisa ini itu semua itu baik-baik aja. Dan keluarganya itu termasuk keluarga yang harmonis walaupun kondisi keuangan mereka itu pas-pasan. Dan Lisa ini adalah anak tunggal. Biar nggak bingung, kita sebut nama ayahnya adalah Om Yudi. Dan ibunya kita sebut namanya dengan Tante Leni. Pada saat si Lisa ini berumur 15 tahun, ibunya itu termasuk masih muda karena masih berusia 34 tahun. Dan ayahnya Om Yudi ini berusia 3 tahun lebih muda dari si Tante Leninya. Waktu itu Tante Leni ini tuh masih sehat walafiat aja guys. Tapi setelah hamil, Tante Leni ini selalu keguguran terus. Dan selain itu, terjadi juga perubahan fisik dari si Tante Leni ini. Tante Leni ini kelama-kelamaan jadi kurus kali. Si Lisa ngira ibunya sakit parah ya kan. Padahal setelah dicek ke dokter dan diperiksa di rumah sakit, kata dokternya nggak ada sakit apa-apa. Ibu kamu itu sehat walafiat. Jadi mikirlah si Lisanya ini kan, oh ibu aku itu makin kurus. Oh mungkin kecapean kali ya. Setelah 1 bulan kemudian, sakit Tante Leni ini tuh semakin parah guys. Sampai membuat si Lisanya ini untuk beberapa kali itu nggak masuk sekolah. Sampai harus berapa kali dipanggil ke ruang BK. Padahal si Lisanya itu udah ngomong ke sekolahnya kalau misalnya dia itu menemani ibunya yang lagi sakit. Karena kan dia anak tunggal, siapa lagi yang jaga coba? Karena kakek neneknya ini juga udah meninggal semuanya, orang tuanya si ibunya. Jadi si Tante Lain ini nggak punya siapa-siapa selain anaknya sama si suaminya. Jadi dengan sangat-sangat terpaksa, si Lisa ini akhirnya keluarlah dia dari sekolah. Saat selama si ibunya ini sakit, bapaknya itu sama sekali nggak peduli sama istrinya. Jadi si bapaknya ini tuh selalu berangkat pagi, kadang pulangnya tengah malam, kadang itu juga malah nggak balik. Kadang kalau dia pulang tengah malam, bapaknya si Lisanya ini, dia tuh cuman buka pintu aja, dia berdiri, terus mandangi mamanya aja, udah diam aja gitu, ya cuman lihat gitu, liatin ibunya doang, nggak ada ngapa-ngapain, entah nanya kabar kayak nggak ada. Si Lisanya ini pun merasa takut lah ya kan, kok aneh bapak aku ini, kok malah cuman diam aja dia, atau ini bukan bapakku, gitulah ya pikirannya ya kan. Kadang si Om Yudinya ini pun hanya meletakkan 4 bungkusan putih yang nggak tahu lah itu apa. Jadi si Lisa itu nggak diperbolehkan untuk membuka si bungkusan putihnya ini deh. Dan kok buka-buka itu ya, gitu. Dan bungkusan putih itu selalu diletakkan di setiap pojokan kamarnya si Tante Leninya ini, emaknya itu. Dan salah satu bungkusannya itu juga ditaruh di bawah kasurnya si Tante Leninya ini. Dan kadang si Lisanya ini pengen nanya, bapak ini ngapain aja selama ini? Pergi pagi, pulangnya kadang tengah malam, kadang sama sekali nggak balik. Pengen nanya dia, tapi nggak berani dia nanyanya. Jadi karena sering kali lah si Om Yudinya ini naruh bungkusan putih setiap sudut kamar emaknya ini, suatu saat memberanikan dirilah si Lisanya ini untuk membuka salah satu bungkusan putih itu. Dan saat si Lisa ini buka bungkusan putih itu, isinya itu seperti tanah gitu. Dan si Lisa akhirnya baru tahu kalau itu adalah tanah kuburan. Dan nggak cuma tanah doang, isinya itu ada kembang 7 rupa. Ih, teruslah dia berpikir, kenapa bapakku ini, apa ini yang dibuat di bawah kasurnya makku, di setiap sudut-sudut kamar makku, apa yang dilakukan sama bapakku ini. Udahlah dia nggak pernah ngerawat, aku terus yang ngerawat mamaku, aku pun sampai keluar dari sekolah untuk ngerawat makku. Tapi mau kayak gimana lah ya kan, dipikir-pikir kan pun mamanya nggak terawat-rawat lah ya kan, akhirnya dicuekin lah sama dia. Ya udahlah ya kan, akhirnya si Lisanya ini berpikir lah ya kan, ya udahlah, positive thinking aja lah, yang penting aku ngerawat emakku, pikirnya. Dan kalian tahu selama berapa lama emaknya ini sakit? 3 tahun.
Bayangkan ini 3 tahun emaknya sakit. Sayangnya Tante Leni ini akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sebelum si Tante Leni ini meninggal, Lisanya ini ngasih tahu setiap jam 1 malam itu emaknya ini selalu epilepsi, kejang-kejang gitu guys. Matanya itu lihat ke atas sampai cuman putihnya doang itu yang kelihatan. Tangannya itu nunjuk-nunjuk gitu ke atas. Sambil bergumam. Gumamnya apa tahu kalian? Tutup, berdikit ireng, Nyai. Itu terus yang digumamkan sama emaknya. Si Lisanya ini pun nggak tahu lah mau ngapain ya kan. Bapaknya ini pun tahu kemana, nggak ada peduli sama emaknya. Pokoknya kayak gitu setiap hari guys. Butuh, berdikit ireng, Nyai. Terus nanti senyap lah ya kan. 10 menit kemudian kayak gitu lagi. Butuh, berdikit ireng, Nyai. 10 menit jam senyap. Habis itu begitu lagi, terus begitu setiap malam sampai azan subuh. Akhirnya si Lisanya ini ngasih tahu lah ke bapaknya kondisi si emaknya seperti itu. Lagi-lagi respon si bapaknya ini pun nggak ada peduli sama sekali sama emaknya, malah cuma ngomong, udahlah nggak apa-apa itu emakmu itu. Paling bentar lagi juga sembuh, sakit biasa aja itu. Tapi apa kenyataannya? Nyawa emaknya itu malah nggak tertolong kan, meninggal emaknya. Bisa nggak kalian bayangkan kayak gitu? 3 tahun dia ngerawat ibunya seperti itu, dan di detik-detik terakhirnya mamanya kayak gitu. Toh, kayak gitulah pokoknya. Astagfirullahaladzim. Aku yang nggak kuat kalau ngebayangin jadi si Lisa ini. Jadi setelah emaknya ini meninggal, beberapa waktu kemudian keadaan ekonomi keluarga si Lisanya ini betul-betul berubah drastis. Dari kehidupan yang pas-pasan, tiba-tiba jadi mampu membeli apapun itu. Dan punya segalanya. Dan si Lisanya ini pun ngomong, bapaknya ini langsung beli rumah yang mewah kali. Terus beli 2 mobil mewah. Bener-bener berubah drastis sekali lah hidup aku. Gitu kata si Lisanya. Mikirlah si Lisanya kan, ini bapak aku kerja apa? Kok bisa dapat uang sebanyak ini? Atau ada tabungannya kah? Atau dari mana? Jadi setelah maknya ini meninggal, bapaknya ini semakin lama semakin aneh. Si Om Yudi, bapaknya, sama sekali nggak mengizinkan si Lisanya itu masuk ke kamarnya, apapun itu alasannya. Dan setiap malam Jumat, bapaknya itu selalu meletakkan bungkusan putih itu di setiap pojokan rumah. Dan setiap malam si Lisanya ini selalu mendengar seperti ada suara perempuan ketawa-ketawa, ada suara gedoran pintu. Dan pernah suatu malam si Lisanya ini melihat ada orang seperti mondar-mandir di rumahnya. Setelah dicek gak ada ternyata. Pernah juga dia mendengar seperti ada orang yang naik turun tangga, tapi dicek juga nggak ada orangnya. Tapi emang sekedar suara aja sih, tapi itu seram kali kalau menurut aku. Apalagi dia tinggal di rumah sebesar itu, dia cuma tinggal sama bapaknya lagi. Emang ada satpam di luar, sama ada pembantu juga, tapi pembantunya ini kayak pulang pergi gitu, cuman siang aja datang. Atau kalau misalnya ada yang mau dibersihkan baru dia datang. Jadi memang si pembantunya itu nggak nginap di sana. Kalau satpamnya itu emang jaga di depan itu. Dan akhirnya si Lisa ini makin lama makin nggak betah lah dia tinggal di rumah besar itu. Karena semakin hari semakin banyak banget gangguan yang dialami dia. Dan sampai suatu hari si Lisanya ini pernah mengalami suatu pengalaman yang nggak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Apa itu? Jadi ceritanya, suatu malam hari si Lisanya ini mau ngambil minum di dapur. Dan jalanlah dia keluar kamar, terus dia pergi ke arah dapur. Terus si Elmanya ini dengar, kayak ada suara orang rame kali ini di dapur. Kayak ada lagi jamuan makan lah itu, rame kali pokoknya. Jadi setelah mendengar itu, si Lisanya ini takut lah dia. Kok ada orang makan di jam tengah malam di dapur, padahal setahu dia, cuman dia sama bapaknya aja ya tinggal berdua di rumahnya. Apa jangan-jangan hantu? Atau teman bapak aku ada yang datang? Itulah pikiran dia ya kan. Jadi penasaran lah dia kan, dicobalah dicek dia ke dapur. Jalanlah dia pelan-pelan ya kan, sap. Dan saat itu lampu di dapur itu dalam kondisi mati. Cuman ada cahaya kecil di tempat dia berdiri yang sengaja dia nyalakan. Dan kebetulan ruang tempat dia yang berdiri itu ke arah dapur itu emang agak jauh tempatnya. Terus dia jalan lagi lah menuju ke arah dapur. Jadi saat dia lagi jalan ke arah dapur, suaranya itu masih ada ya kan. Tapi semakin lama semakin dekat dia berjalan, tiba-tiba suaranya senyap. Yang tadinya suara di dapur itu ramai kali kan guys. Tiba-tiba jadi sepi, senyap. Pas si Lisanya itu berada di pintu dekat dapur. Jadi di ruangan makan itu tuh ruangannya lumayan besar ya guys. Ada meja makannya yang ada 8 kursi gitu. Dan di sana si Lisanya ini ngelihat seperti ada orang lagi duduk. Makin penasaran lah dia kan. Dinyalain lah sama si Lisa lampu yang di dekat meja makan. Jadi di tengah-tengah meja makan itu ada lampu hias lah itu di
tengah-tengah untuk meja makan itu ya, itu ada lampu yang kecil-kecil gitu, terus ada lampu yang gedenya gitu, bisalah kalian bayangkan gitu ya kan. Jadi yang dinyalakan sama si Lisanya ini tuh lampu yang kecilnya, jadi kayak agak remang-remang gitu lah ya cahayanya. Jadi saat dia menyalakan lampu yang kecil itu, si Lisanya tuh ngelihat ada sekitar 8 orang yang duduk di meja makan itu dengan berpakaian pakaian zaman dulu. Ada perempuan yang pakai kebaya putih, yang rambutnya itu disanggul. Tiba-tiba salah satu perempuan yang lagi duduk itu tiba-tiba berdiri dan menjerit ya. Jalan mendekati si Lisanya dalam posisi masih menunduk. Dan pas saat di depan si Lisanya langsung pingsan. Dan itulah pertama kalinya si Lisanya ini pingsan seumur hidup. Kebayang nggak kalian? Untung masih bisa pingsan si Lisanya. Dan saat si Lisanya sudah terbangun dari pingsannya, si Lisanya sudah berada di kamar. Dan saat dia sadar, dia melihat bapaknya ada di depan dia, duduk di dekat si Lisanya. Ya udah si Lisanya panik lah ya kan, langsung diceritakan sama bapaknya. Pak, tadi malam aku begini. Aku lihat ada cewek begini. Tapi respon bapaknya ini biasa aja. Malah cuma bilang, oh mungkin itu cuma halusinasi kamu aja. Dan juga ya Lisa, Bapak mau ngingetin, kalau tengah malam di atas jam 1 kamu jangan keluar kamar. Dan jangan nyalain lampu. Udah ngomong itu, udah bapaknya langsung pergi. Nah ditanyanya kayak gimana kondisi anaknya, pergi aja gitu dia. Jadi semenjak kejadian itu, si Lisanya ini sama sekali udah nggak betah lagi di rumah itu. Jadi dia tiap hari merasakan takut dan was-was gitu loh. Kayak ada yang ngawasin aku gitu katanya. Dan si Lisa itu juga pernah tuh menceritakan sama si Pak Satpamnya. Dan ternyata si Satpamnya itu juga pernah melihat ada perempuan pakai kebaya juga lagi jalan dari dapur ke arah kamar bapaknya. Tapi waktu itu si Satpamnya nggak berani ngomong apa-apa. Oh berarti si security-nya itu emang juga pernah lihat berarti sama seperti yang dilihat dia perempuan berkebaya putih. Jadi setelah beberapa hari kemudian si Lisanya ini menceritakanlah cerita ini ke sepupunya, anak dari adiknya Om Yudi ini, yang usianya itu 5 tahun lebih tua lah dari dia. Yaudah ceritakan sama dia kan, Mas gini. Yaudah setelah mendengar cerita dari si Lisanya ini, khawatirlah si sepupunya ini sama dia kan. Oh ya udah dia nanti aku datang ke rumah kamu ya. Udah lah itu ya kan. Setelah beberapa hari kemudian, akhirnya datanglah tuh sepupunya itu datang ke rumah si Lisa. Pas si Lisanya yang membukakan pintu si sepupunya itu supaya masuk, saat itu si sepupunya itu coba diam aja di depan pintu. Pucat mukanya. Mikirlah si Lisanya ini mungkin kan. Oh mungkin kecapean kali lah sepupunya ini. Udah kak duduk dulu kak, biar aku ambil minum dulu ya kak. Yaudah lah ya kan, si Lisanya ngambil minum, balik lagi lah dia ke ruang tamu. Baru lagi ditaruh si Lisanya minuman di atas mejanya. Si sepupunya tuh langsung ngomong, Dek, ayo dek, keluar kita dek. Duduk dulu lah kak, minum dulu minumannya. Ah udah lah, nggak usah repot-repot katanya lah. Udah minum dulu lah kak, muka kakak tadi pucat kali. Capean mungkin kakak. Udah nggak apa-apa, kita nanti minum di kafe aja. Katanya, ayo jalan-jalan kita ke kafe, kita minum katanya. Yaudah lah ya kan, oke-oke aja lah dia. Yaudah lah ya kak, bentar lah ya, aku siap-siap dulu ya katanya. Yaudah keluar lah mereka kan. Nah saat mereka keluar, barulah sepupunya ini menceritakan ke si Lisanya, Lisa, rumah kau itu udah banyak sekali dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Makanya kakak pas lagi nyampe di depan rumah tadi, pas kau buka pintu, ada dua makhluk besar-besar, yang satu hitam, yang satu hijau. Besar kali mereka, Dek. Dan mereka berdiri di depan pintu kamar ibu. Di kamar orang tuanya maksudnya kan. Ditanya sama si Lisanya, kok kakak bisa tahu? Dan dari situlah si Lisanya baru tahu kalau si sepupunya ini ternyata indigo, punya indera keenam yang bisa ngelihat makhluk halus kayak gitu. Jadi setelah menceritakan ke si Lisanya, makin takutlah dia masuk ke rumahnya ya kan. Ya udahlah kan sekalian lah si Lisanya tuh juga menceritakan semua apa yang dia alami di rumah itu setelah ibunya meninggal. Sampai dia juga menceritakan apa yang terjadi sama ibunya sebelum dia meninggal. Ya udah karena kasihan sepupunya, akhirnya si sepupunya ini mengajak kelas si Lisanya ini untuk tinggal dulu di rumah sepupunya ini. Ya udah, ayolah, Dek, kau tinggal di rumah kakak dulu lah ya. Ya udahlah, ayolah Mas, nggak apa-apa lah, nggak berani aku soal di rumah katanya juga ya kan. Ya udahlah, nyampe lah mereka ya kan di rumahnya si sepupunya dan ketemu sama si Pak D sama si Budenya. Ya udah akhirnya mereka menceritakanlah semua apa yang mereka alami ke
kepada si orang tuanya, sepupunya itu, si Pak D sama si Budenya. Mereka juga sebenarnya curiga sama bapaknya si Lisanya ini. Terus dibilang sama si Pak D sama si Budenya, jangan-jangan bapakmu ini tuh ikut pesugihan kayaknya. Cobalah kita ke kiai yang di dekat rumah, takutnya kenapa-napa ya kan. Nah dihubungilah sama si Pak D-nya ini, kiainya itu. Diceritakan sama si Pak D-nya ini, begini, 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 begini. Dibilanglah sama si Pak D-nya, bisa nggak ke rumah kami dulu Pak Kiai. Emang nggak langsung datang nih kiainya datang ke rumahnya si Pak D-nya ini. Tapi setelah beberapa hari kemudian datanglah si kiainya ini ke rumah si sepupunya ini. Diceritakanlah sama sepupunya ini, begini, 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 begini. Nggak selang berapa lama setelah Pak Kiainya mendengar cerita sepupunya ini, Pak Kiainya langsung ngomong, udah ayo kita langsung ke rumahnya si Lisa. Yaudah lah ya kan, Pak D, Bude, Pak Kiainya itu sepupunya tuh berangkat lah itulah ke rumah si Lisa ya kan. Seperti biasa rumahnya dalam keadaan kosong kan, Om Yudinya emang jarang di rumah ya kan. Si Lisanya pun jadi leluasa untuk mengajak semuanya itu masuk ke rumah. Ayo masuk, ayo masuk. Dan biar kalian tahu Pak Kiainya ini masih di depan rumah, udah geleng-geleng kepala dia. Apalagi di dalam rumah ya kan. Pas udah masuk Pak Kiainya ini ke dalam rumah, ngucap-ngucap si Kiainya ini guys. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah si kiainya ini udah mengamati seluruh rumah, si kiainya ini gak ada mengatakan sepatah kata pun. Paling cuma dia hanya berdoa, terus gak berapa lama dia mengajak mereka untuk keluar semua. Ayo, ayo, ayo kita keluar lagi. Yaudah, baliklah mereka kan ke rumah si Pak D Budenya tadi. Setelah nyampe di rumah Pak D Budenya ini, barulah di situ si Pak Kiainya ini ceritakan tentang semua apa yang dia lihat di rumah itu. Jadi dari saat si ibunya ini masih hidup, ya, almarhum Tante Leni ini masih hidup, si Om Yudinya ini itu udah ikut pesugihan dan sudah menjadikan si istrinya ini menjadi tumbalnya. Awalnya tumbal sebelum-sebelumnya itu anak dari kandungannya si Tante Leni ini. Itulah makanya si Tante Leni selalu mengalami keguguran-keguguran seperti aku ceritakan tadi. Ternyata setelah itu si Tante Leni ini jadi tumbal selanjutnya. Tega, bisa-bisanya tega menumbalkan anaknya sendiri dalam kandungan. Kegesek dia. Terus dikasih tahu lah sama si Kiai ini. Sebenarnya Lisa, kamu itu sebenarnya salah satu tumbal selanjutnya. Cuman Om Yudinya ini nggak mau numbalin kamu. Makanya itulah dibikin tumbal selanjutnya itu istrinya sendiri, emaknya kamu. Mendengar itu, si Lisa ya langsung nangis sejadi-jadinya. Gak nyangka dia, orang tuanya sendiri, bapaknya sendiri bisa berani menumbalkan keluarganya, adik yang di dalam kandungan emaknya. Bahkan emaknya sendiri udah ditumbalkan sama bapaknya. Sampai gak nyangka tuh kok bisa setega itu bapak aku bisa numbalkan istrinya sendiri hanya untuk kenikmatan duniawi. Aduh, sabarlah ya Lisa, sabarlah ya. Emang banyak di luar sana pun banyak yang kejadian seperti ini. Mana anak tunggal lah pula dia kan sendirian pula. Dan si kiainya juga mengungkapkan kalau pesugihan si bapaknya ini itu ada si Buto Ijo, Blegedik Ireng, sama si Nyai. Ingat kalian nggak? Ingat coba. Apa yang disebutkan, yang digumamin sama emaknya si Lisa sebelum dia meninggal. Blegedik Ireng, Buto, Nyai itu. Ya kan? Ingat nggak? Iya. Nah si Nyainya ini seperti istri goib si bapaknya. Ingat nggak kalian yang waktu di ruang makan yang menjerit waktu menyalakan lampu sama si Lisanya? Itu si Nyainya. Terus yang dilihat sama security-nya juga yang keluar masuk ke kamar bapaknya, ya itu si Nyainya juga, istri goib si bapaknya itu. Terus yang Begedik Ireng itu seperti yang dilihat sama sepupunya pas masuk, pas dibuka pintu rumahnya si Lisa. Begedik Ireng itu kalau misalnya kita lihat, dia tuh dia diam aja. Tapi kalau misalnya kita makin lihat aja makin tinggi dan dia bisa makan orang yang bisa ngelihat dia itu. Seperti Gundurwo lah kali ya. Terus yang Buto Ijo itu penjaga rumahnya si Lisa ini. Udah ingat lah kalian kan Samen 3 ini kan? Itu yang disebutkan sama emak ya sebelum sakaratul maut itu. Tega-teganya yang bapaknya ini. Ya udah diceritakan lah sama si Lisanya. Oh iya, itu juga yang disebutkan sama emak aku sebelum dia meninggal, Kak. Begedik Ireng, Nyai, Buto Ijo itu terus yang digumamin sama dia sebelum dia meninggal. Dan di tengah penjelasan si Kiai ini, guys, si Lisanya ini menjelaskan tentang satu informasi yang gak kalah mengagetkan lagi, we. Jadi si Lisanya ini cerita, waktu itu datang teman bapaknya saya juga kenal sama teman bapaknya ini, karena itu
ayah dari teman-teman sekolahnya dia. Jadi si Lisanya ini pas lagi ada di dalam ruang tamu sedang berjalan. Jadi didengarlah sama dia apa yang mereka bicarakan. Jadi teman bapaknya ini berniat meminjam uang ke si Om Yudinya ini sebesar 150 juta. Jadi bapaknya dengan senang hati untuk meminjamkan uangnya. Oh ya udah nggak apa-apa, boleh. Tunggu sebentar ya biar saya ambil uangnya. Gak berapa lama bapaknya ini masuklah ke dalam kamar. Saat bapaknya keluar dari kamar, si Lisanya ini melihat bapaknya itu membawa sesuatu dan dikeluarkanlah ada sebuah kain putih yang dikeluarkan dari kotak tersebut dan dibawa oleh itu ke depan temannya. Dan gak berapa lama dari itu dibawalah uang 150 juta tadi sama bapaknya pulang. Dan rumah si teman bapaknya ini tuh gak jauh dari rumahnya mereka, mesti satu komplek lah ya. Jadi itulah ya informasinya. Dan setelah sebulan kemudian, biar kalian tahu, si Lisa mendengar dari speaker masjid di dekat rumahnya, dia mendapat informasi bahwa teman bapaknya yang meminjam uang tadi itu telah meninggal dunia. Mendengar ini si Lisa langsung kaget lah ya kan. Ih, kayaknya teman bapak aku itu baru datang ke rumah aku. Tiba-tiba kok udah meninggal, tapi ya udahlah kak dipikirnya kan, oh mungkin kena sakit kali ya atau apalah, tapi nggak ada kepikiran aneh-aneh lah dia. Pak Kiai yang mendengar ceritanya si Lisa tadi langsung curiga. Jangan-jangan ada apa-apa ini. Dan setelah mendengar itu, Pak Kiai ini langsung membicarakan tentang, oh ya udah kalau gitu saya punya ide. Saya mau pura-pura pinjam uang sama bapak kamu. Karena saya penasaran apakah bapak kamu menjerat orang-orang dari utang piutang untuk mengambil tumbal selanjutnya. Mau nggak mau ya silih saya menyetujui ya apa ide dari si Pak Kiai ini. Karena dia juga penasaran apakah benar si bapakku ini ngambilin tumbal. Apakah benar bapaknya mempunyai pesugihan sama iblis-iblis. Dan setelah kejadian itu, udah terhitung 3 hari, si Lisanya ini nggak pernah balik ke rumah. Ayahnya ini sempat memang nyari dia. Dia sempat datangin ke rumah sepupunya ini, si Pak De Budinya tadi, untuk menyuruh si anaknya ini pulang ke rumah. Si Lisanya bilang, enggak apa, aku nggak mau pulang, aku di sini aja, aku takut juga soal di rumah sendirian. Kan lagian ada si Rani, sepupu perempuannya juga. Jadi ada temanku pak, udahlah aku di sini aja lah untuk sementara, katanya lagi kayak gitu ya kan. Ya udahlah mau nggak mau bapaknya mengizinkan si anak semata wayangnya ini untuk tinggal di rumah Pak De Budenya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, aku di situ dulu lah ya. Jadi si Om Yudinya ini sering juga datang ke rumah si Pak De Budenya tuh ngasih uang jajan buat si Lisanya ini. Dan tanpa sepengetahuan si bapaknya, uang yang dikasih sama si bapaknya ini nggak pernah digunakan sama si Lisanya ini. Disimpannya aja gitu, disimpannya, nggak pernah digunakan. Tibalah saatnya si kiainya ini mau minjam uang ke si bapaknya ini. Jadi si kiainya ini langsung datang ke rumah si Lisanya ini. Diketok lah sama dia kan. Tok, tok, tok. Langsung dibuka sama si bapak si Lisanya ini, si Om Yudi. Dibuka lah sama dia. Tanpa ngerasa ada curiga-curiga apapun, disuruhlah si kiainya ini masuk ke rumahnya. Dan si kiainya ini juga menyamar. Dia membuat perawakan kayak biasa aja gitu, kayak orang-orang sederhana, orang biasa aja gitu. Jadi si bapaknya ini nggak ada curiga sama sekali. Terus si kiainya ngobrol lah sama si bapaknya. Jadi Pak, saya datang ke sini itu bertujuan, saya mendengar kalau misalnya Bapak ini bisa dipinjamin uang. Jadi saya berniat untuk meminjam uang sama Bapak. Apa Bapak bisa pinjamin saya? Katanya kan. Terus bapaknya langsung bilang lah, oh tentu aja bisa. Berapa yang kamu butuhkan? Kata si Om Yudinya. Saya butuh 30 juta rupiah Pak, katanya kan. Oh iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi jangka waktu kamu mengembalikan uangnya 1 bulan ya, katanya si bapaknya. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Bulan depan pasti saya lunasin Pak. Katanya gitu. Oh ya udah kalau gitu tunggu di sini ya. Ya udah itu langsung bapaknya datang ke kamar, terus bawa uang cash 30 juta yang mau dipinjam sama si kiainya tadi, beserta kotak kain putih yang ada di dalam kotak itu juga. Jadi saat itu si Lisanya juga lagi ada di rumah. Udah pulang dia ke rumahnya. Jadi di situ dia sangat bisa jelas melihat kotak itu ada ukiran seperti mata gitu, mata satu, terus ada ukiran bunga-bunganya gitu juga. Di dalam kotak itu ada kain putih dan bunga melati. Dan bapaknya mengeluarkanlah sebuah kain putih dan ternyata kain putih ini adalah sebuah kain kafan. Terus diambil jarum, lalu diberikannya kepada si kiai tadi, tusuk ibu jari kamu dengan jarum ini, terus tempelkan di kain putih ini. Ya udahlah oke-oke aja si kiainya. Ditusuklah sama si kiainya di jarumnya itu, terus ditempelkannya bener lah di kain putihnya tadi. Dan setelah si kiainya menempelkan darah yang ada di jarinya tadi, lalu si bapaknya
ngambil pulpen untuk menulis nama si kiai tadi beserta uang yang dia pinjam dan tanggal pengembalian uang tersebut. Lalu ditutuplah kain itu dan ditaruh di kotak tadi. Ini adalah perjanjian peminjaman uang tadi dan kamu harus mengembalikan uang ini tepat waktu. Waktu kamu hanya 1 bulan. Kalau kamu tidak mengembalikan uang ini tepat waktu, nyawa kamu adalah taruhannya. Dan liciknya si Om Yudinya ini, dia ngasih tahu itu setelah udah ditempelkan darahnya itu, baru dikasih tahunya kalau misalnya nyawanya jadi taruhannya. Pantasan aja loh orang-orang nggak bisa ngapa-ngapain ya kan selain mengembalikan uang itu tepat waktu. Jadi berpikirlah si Lisanya ini kan, apakah kemarin bapak temennya yang minjam uang 150 juta tadi, salah satu orang yang nggak bisa mengembalikan uangnya tepat waktu, makanya jadi meninggal si bapak itu. Setelah itu si Lisanya ini pulang pergilah dia dari rumah ke rumah Pak Debudinya itu. Jadi seperti itu juga si bapaknya ini juga tiap hari juga bolak-balik lah kadang mengunjungin si anaknya ini dan nggak berhenti-berhenti membujuk si anaknya untuk pulang datang ke rumah lagi. Tapi si Lisanya tetap nggak mau. Dia juga udah sekolah lagi di tempat yang baru, di tempat sepupu perempuannya juga. Jadi dia pulang pergi ke rumahnya, kadang dia pulang beberapa hari kemudian ke rumahnya untuk mengambil barang-barang yang dia butuhkan. Udah nih ya, kita singkatkan aja ceritanya. Setelah peminjaman uang yang dipinjam sama bapak tadi, Pak Kiai ini itu nggak pernah menggunakan uangnya sama sekali dan hanya disimpan di kamarnya aja. Setelah peminjaman uang itu, banyak sekali kejadian-kejadian dia alamin sama si Kiainya ini. Dia ngaku seringkali didatangin sama perempuan yang itu adalah si nyainya ini. Beberapa kali si nyainya itu selalu mengajak si Kiainya itu ikut sama dia. Dan banyak juga kejadian-kejadian lain, ganggu-gangguan yang lain juga. Jadi setelah 1 bulan lebih disimpan sama Pak Kiainya ini uang tersebut, uang itu nggak pernah digunakan sama si Pak Kiainya ini. Dan sampai 1 bulan lebih dia sengaja untuk nggak mengembalikan uang ini. Dan alhamdulillahnya si Pak Kiainya ini nggak kenapa-napa. Udah 1 bulan lebih, aku juga nggak kenapa-napa. Ya udahlah, kubalikkanlah uang ini, kata si Pak Kiai. Datanglah si Pak Kiainya ke rumah si Lisanya ini. Diketoklah sama dia. Tok, tok, tok. Dah dibukalah sama si bapaknya kan. Dibukalah pintunya. Terus dia ngeliatlah si Pak Kiainya ini ada di depan. Loh, kamu? Kata si bapaknya. Kaget dia. Kenapa nggak kenapa-napa si bapak ini? Terus dibilang sama si Kiainya, ya Pak, saya mau mengembalikan uang yang saya pinjam kemarin. Maaf ya Pak, agak telat saya mengembalikannya katanya. Melihat itu si bapaknya pun kaget ngelihat si Pak Kiainya ini datang ke rumah. Tapi kenapa kok nggak kenapa-napa dia kayak gitu pikirannya. Terus terdiamlah si bapaknya ini ya kan. Cuman dilihatnya doang si Kiainya ini. Oh, oh iya, nggak apa-apa. Diambilnya ya kan. Makasih ya katanya. Tapi tetap mikir dia kan. Kok nggak kenapa-napa dia. Ya udahlah kan si Pak Kiainya juga langsung ngomong. Ya udah Pak, baik Pak, makasih ya Pak. Udah itu kan si Kiainya nggak kenapa-napa. Uang udah dikembalikan. Udah itu. Setelah beberapa hari kemudian security-nya itu datanglah ke tempat si Pak Ade Budinya itu. Dia ngasih tahu lah, Neng, ayolah kita pulang. Bapak seperti sakit, bawaannya seperti linglung gitu. Ayolah pulang dulu Neng ke rumah katanya. Kasihan Bapak katanya. Mau nggak mau ya udahlah, pulanglah si Lisanya itu balik ke rumah. Waktu si Lisanya itu pulang ke rumah, dia ngelihat bapaknya sama seperti kondisi mamanya waktu dulu. Kurus kali bapaknya. Kagetlah si Lisa ya kan ngelihat bapaknya kayak gitu. Terus dia nanya lah sama si bapaknya, Bapak udah makan Pak? Katanya kayak itu kan. Terus bapak itu kayak linglung gitu. Pembahasannya juga kayak nggak nyambung gitu. Enggak, saya nggak mau ikut. Kayak gitu. Enggak Pak, Bapak udah makan atau belum? Enggak, saya nggak mau ikut. Terus kayak gitu terus. Terus akhirnya si Lisanya kasihan lah ngelihat bapaknya kayak gitu. Akhirnya baliklah si Lisanya dari rumah Pak Debudinya balik ke rumahnya si Lisa kembali. Terus karena sepupunya juga khawatir sama si Lisanya, akhirnya sepupunya yang laki-laki juga ikutlah. Ayo biar kakak temani juga ikut ke rumah katanya. Jadi bapaknya pucat, kurus sekali seperti mamanya sebelumnya. Dirawatlah sama si Lisa bapaknya itu. Dan kalian tahu akhirnya setiap malam apa yang terjadi kepada ibunya si Lisa waktu sebelum meninggal bergumam. Butuh nyai, begedik ire. Seperti itu juga yang dialami sama bapaknya si Lisa. Terjadi setiap jam 1 sampai subuh. Sama seperti ibunya juga, epilepsi bapaknya. Terus bergumam seperti ibunya juga. Terus epilepsi lagi setelah 10 menit. Begitu lagi, diem begitu lagi. Sampai adzan subuh. Bapaknya juga menjerit-jerit, jangan makan
jangan makan aku. Terus seperti itu. Melihat itu si Lisa nanya lah sama bapaknya, bapak kenapa, bapak kenapa? Akhirnya si Lisanya itu langsung nelpon si Pak D-nya ini, ngasih tahu lah, Pak D, bapak aku begini. Terus akhirnya Pak D-nya itu juga mau datanglah ke rumahnya si Lisanya. Sebelum Pak D-nya itu nyampe ke rumah, si bapaknya selalu bergumam, jangan makan aku, sampai makin lama makin melemah, jangan makan aku, seperti itu guys. Terus tiba-tiba terdiam bapaknya, pas diperiksa sama sepupunya, ternyata bapaknya sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya si Lisa nangis jadi-jadinya. Dia juga bilang, walaupun aku benci sama bapak aku, udah menumbalkan sama aku, tapi waktu ngelihat kondisi dia seperti itu, tetap aja aku nggak tega ngelihat dia seperti itu. Dah, akhirnya meninggal lah si bapaknya kan. Gak berapa lama kemudian si Pak adenya ini datanglah sama si kiainya tadi. Tapi setelah mereka nyampe ke rumah, mereka melihat si bapaknya sudah meninggal dunia. Kasian banget sebenarnya si Lisa ini, tapi mau kayak gimana ya kan. Udah itu jalannya dipilih sama si bapaknya. Keesokan harinya si bapaknya dimakamkan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian tapi tidak mau diungkapkan sama si Lisa karena takut pro dan kontra juga ya kan guys. Udah sampai di sini guys. Bagaimana menurut kalian? Emang banyak sekali orang kalau misalnya udah menumbalkan, tapi tumbalnya itu nggak kena ke target yang dia ingin tumbalkan. Pasti tumbalnya itu kena ke diri dia sendiri guys. Udah pernah nggak kalian dengar kayak gitu? Kalau udah menumbalkan tapi gagal, pasti balik ke dia. Pasti dia meninggal gitu. Oke guys, itu dia cerita horor hari ini. Semoga kalian suka sama video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dari aku. Oke guys, see you next video. Bye-bye.